Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Najma dari Audit. Pada video kali ini saya akan membahas tentang topik yang sudah familiar di sekitar kita, yaitu tentang insecure. Oke, siapa di sini yang merasa insecure? Mungkin saya juga merasa insecure. Jadi kita akan membahas terkait insecure itu apa, jenis-jenisnya seperti apa, biar kita bisa tahu kita harus memperbaiki dari sisi yang mana. Insecure adalah suatu kondisi emosional yang dialami oleh seseorang di mana mengalami perasaan tidak aman, tidak percaya diri, takut, cemas atau anxiety atau khawatir terhadap kebutuhan seseorang di masa yang akan datang, disebabkan oleh pengalaman di masa lampau yang kurang menyenangkan. Orang yang insecure biasanya akan sering merasa cemburu, selalu meminta pendapat orang lain mengenai dirinya, bahkan membandingkan dirinya dengan orang lain. Istilah insecure itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu secure yang artinya aman, nyaman, kokoh, terlindungi, dengan tambahan in yang merupakan awalan negatif atau negatif prefix, sehingga dapat diartikan sebagai tidak aman, tidak nyaman, tidak terlindungi. Insecure merupakan problem atau masalah yang berkaitan dengan psikologis, di mana seseorang insecure merasa minder, takut, malu, segan, dan tidak aman karena minimnya kepercayaan diri yang ada di dalam dirinya, sehingga menjadikan dirinya menjadi lebih rendah dari orang lain. Orang yang mengalami insecure umumnya merasa ditolak, terisolasi, cemas, pesimis, tidak bahagia, merasa bersalah, dan tidak percaya diri, egois, dan lain-lain. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fornanen, Toronen, Niemela tahun 2009 membagi menjadi 3 klasifikasi terkait insecure. Yang pertama yaitu inner circle, yaitu perasaan insecurity yang berhubungan dengan individu seperti rendahnya rasa percaya diri dan perasaan takut dan anxiety. Social circle yang berhubungan dengan interaksi sosial seperti bullying, perasaan kesepian, dan tidak mendapatkan dukungan. Yang ketiga yaitu outer circle, yaitu yang berhubungan dengan realita kehidupan seperti ketidakpastian pada masa depan dan ketakutan akan kejahatan. Selain itu, insecure juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada insecure dengan diri sendiri. Adapun perasaan insecure yang berkaitan dengan diri sendiri antara lain merasa rendah diri dari orang lain, takut mencoba dan memulai, serta anxiety. Merasa rendah diri dari orang lain atau inferiority feeling atau perasaan rendah merupakan suatu perbuatan dalam bentuk apapun yang dilakukan ke diri sendiri dengan kritis dan cenderung bersikap negatif. Takut mencoba memulai. Rasa takut biasanya muncul karena munculnya peluang negatif yang dimunculkan dari dalam diri seseorang. Bisa juga disebabkan karena adanya suatu ancaman yang dirasakan seseorang. Anxiety atau perasaan cemas merupakan perasaan yang takut global, bersifat normal di berbagai kondisi, akan tetapi bisa menjadi abnormal dan tidak sesuai dengan proporsi apabila merasa berlebihan rasa takutnya atau ancamannya. Yang kedua yaitu insecure dalam suatu hubungan atau relationship insecurity. Merasa insecure ketika menjalin suatu hubungan dengan orang lain biasanya disebabkan mulai dari masa anak-anak. Seorang anak biasanya merasa kurang atau tidak merasakan kedekatan dengan kedua orang tuanya, sehingga timbul perasaan yang tidak aman dalam diri anak itu sendiri yang akan membentuk suatu citra dalam diri yang buruk dan meniru model hubungan yang negatif. Hal tersebut berakibat pada tekanan emosional yang lebih besar dan penyesuaiannya yang tidak lagi tepat di lain hari. Yang ketiga yaitu insecure dalam penampilan, body image insecure.
Dalam hal penampilan, insecure dapat dimaknai sebagai rasa kurang percaya diri serta rendah diri dikarenakan merasa dirinya tidak cantik atau tidak kurang menarik dibandingkan orang lain, sehingga perasaan itu berhubungan dengan keinginan manusia untuk memperoleh pengakuan sehingga menjadi terlalu mendengarkan dan memikirkan penilaian dari orang lain. Biasanya orang-orang di sekitar lah yang membuat pernyataan kurang tepat akan standar kecantikan seseorang atau kesuksesan seseorang. Namun saat ini media juga berpengaruh besar dalam persepsi tersebut. Yang keempat yaitu ada insecure dalam pekerjaan atau job insecurity. Perasaan insecure juga bisa dialami dalam dunia kerja atau lebih dikenal dengan istilah job insecurity. Saat mengalami job insecurity, seseorang akan mengalami cemas berlebih, merasa terancam, dan takut kehilangan ketika menghadapi suatu pekerjaan di tempat kerja. Seseorang yang mengalami job insecurity akan mudah merasa tidak yakin atau ragu-ragu dalam mempertahankan pekerjaannya. Hal tersebut disebabkan karena ragu akan kemampuan serta mendapat penilaian diri dalam menghadapi suatu pekerjaan. Yang kelima yaitu insecure dalam kondisi sosial atau social insecurity. Insecure dalam kondisi sosial ini muncul ketika seseorang sering mengkhawatirkan atau memikirkan pendapat orang lain tentang dirinya dan kemampuan berinteraksinya dengan orang lain. Perasaan tersebut memang masalah kecil yang terjadi berulang, akan tetapi bisa berkembang hingga menjadi kecemasan sosial. Oke teman-teman, pada video pertama kali ini saya akan membahas sampai sini dulu. Nanti untuk video selanjutnya kita akan bertemu lagi di video part 2 tentang insecure. Masih banyak bahasanya tentang insecure yang perlu kita tahu dan bisa menilai diri kita ini ada di fase mana. Untuk video berikutnya nanti kita akan membahas lagi terkait lebih detail lagi macam-macam insecure, kemudian bentuk-bentuk insecure, kemudian aspek-aspeknya, gejala dan tanda-tandanya. Tunggu di part 2. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.